Sebelum diberi nama Desa Gunung Sembilan, kampung ini bernama Tambak Rawang, yang sekarang dijadikan nama dusun, yaitu Dusun Tambak Rawang. Pada sebuah catatan Eropa di abad ke-18, nama Tambak Rawang sudah ditulis oleh seorang diplomat asal Belanda yang bernama George Muller yang pernah datang ke Borneo, khususnya Sukadana pada tahun 1823 Masehi. George Muller menyebut kampung ini pada masa itu dengan nama Rawang dan beberapa nama tempat lainnya yang berdekatan pada saat itu. Ia juga mencatatkannya, yaitu Telaga Tujuh, Tanjung Malam, Pasir Mentawah, Bukit Keramat, Batu Bantal, Pelintuan, dan lain sebagainya. Namun sebagian besar nama-nama itu kini sudah tidak ada lagi di tengah masyarakat. Desa Gunung Sembilan berwilayah memiliki 3 dusun yang letaknya memanjang dari selatan ke utara dari pusat kota Sukadana, karena Desa Gunung Sembilan berbatasan dengan Desa Sutra, wilayah Kecamatan Sukadana. Adapun beberapa dusun yang ada di wilayah desa ini diantaranya adalah Dusun Air Mala, Dusun Tambak Rawang, dan Dusun Sebadal. Desa Gunung Sembilan ini memiliki sejarah yang cukup panjang berdasarkan tutur yang berasal dari para orang tua di masa dahulu, yang kemudian dicatatkan oleh Tok Imam Norman yang saat ini berusia kurang lebih 75 tahun. Dengan bismillah awalnya kalam, dengan nama Allah pencipta alam, memberi hidayat siang dan malam kepada hambanya mukmin dan Islam. Menurut sebuah catatan dari Tok Imam Norman, bukti yang ada di Desa Gunung Sembilan saat ini berupa peninggalan bersejarah seperti makam Panembahan Air Mala atau Sultan Umar Akamuddin, yaitu seorang raja kerajaan Tanjung Pura yang memerintah di atas kota rajanya pada masa itu, yakni Sukadana, yang pada masa itu memiliki wilayah yang cukup luas. Makam Panembahan Air Mala itu saat ini terletak di Desa Gunung Sembilan, tepatnya Dusun Air Mala. Masih menurut catatan dari Tok Imam Norman bahwa pernah seorang ahli purbakala dari Brunei Darussalam yang pernah datang mengunjungi Sukadana pada tanggal 8 Juni 2006 dalam rangka mencari makam Ratu Soraya, dan singgahlah mereka di makam Panembahan Air Mala serta melihat langsung dan mengamati makam tersebut. Dalam pengamatannya, mereka memperkirakan makam Panembahan Air Mala tersebut kurang lebih berusia 450 tahun. Kedatangan rombongan tersebut adalah yang kesekian kalinya, karena sebelumnya mereka sudah mencari makam Ratu Soraya, namun belum ketemu. Bahkan pada saat itu mereka sempat berpesan kepada masyarakat Sukadana apabila bertemu makam tua agar memberitahukan kepada mereka kembali. Setelah tahun 2006, mereka tidak pernah berkunjung kembali ke Sukadana untuk mencari makam Ratu Soraya. Dapat dipahami mengapa mereka mencari makam Ratu Soraya, sebab pada abad ke-17, Sultan Tengah dari Brunei Darussalam pernah datang ke Sukadana dan menikah dengan putri Raja Giri Kesuma yang bernama Putri Surya Kesuma atau Ratu Soraya sendiri. Mengenai makam yang saat ini disebut sebagai Ratu Soraya di Desa Gunung Sembilan, tepatnya yaitu di Sungai Mak Timbang yang berada di sebuah bukit menghadap ke laut, merupakan sebuah temuan baru yang belum diketahui asal-usulnya dan masih perlu penelitian lebih lanjut. Selain makam Panembahan Air Mala, banyak lagi bukti peninggalan lainnya seperti 2 buah kuburan tua yang terbuat dari batu alam. Adapun 2 buah kuburan tua ini adalah nenek moyang dari Tok Imam Norman sendiri. Mereka adalah suami istri yang bernama Mahmud dan istrinya bernama Jamilah Putri. Mahmud berasal dari Pulau Belitung yang merantau ke Borneo pada tahun 1840 Masehi, lalu menetap di Tambak Rawang. Setelah itu kemudian berkawin dengan wanita yang bernama Jamilah Putri.
Mahmud lalu membuka hutan, membuat lahan perkebunan, dan keturunannya yang paling banyak mendiami desa Gunung Sembilan, terutama Dusun Sebadal hingga saat ini. Menurut penuturan dari para orang-orang tua di masa lalu, bahwa sebelum ada orang-orang Melayu yang bermukim di tempat ini sudah dihuni oleh orang Dayak atau Darat, yang kemudian mereka bermigrasi ke perhuluan, yang saat ini disebut sebagai Dayak Simpang. Peninggalan lainnya dari suku Dayak yang ada di Gunung Sembilan diantaranya, yaitu berupa tiang jurung yang sudah berusia kurang lebih 700 tahun lamanya. Tiang jurung ini menurut Tok Imam Norman terletak di tengah gunung dan terbuat dari kayu belian, berjumlah hanya sebatang, besarnya kira-kira 80 cm dan di atasnya ada semacam gubuk di tempat menyimpan padi. Pada tahun 1990-an, orang tua di sini yang biasa sebagai pemburu pernah bertemu dengan tiang jurung itu. Akan tetapi sekarang telah hilang atau menghilang alias raib dan tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Peninggalan yang lain ialah berupa hajrat seperti batang durian dan tembikar yang banyak dijumpai penduduk di sekitar ini. Konon menurut sejarah di tengah Gunung Sebadal ada seorang kepala suku Dayak yang tinggal dan berdiam. Hal ini dibuktikan dengan adanya temuan tembikar berupa pecahan tajau, piring tua, patahan parang, dan tombak yang banyak bertaburan di situ pada masa itu. Alkisah pada masa itu ada seorang kepala suku Dayak yang bernama Badal atau disebut sebagai Pak Badal. Ia membuka lahan peladangan di hutan dan gunung itu, yang kemudian namanya diabadikan menjadi nama gunung serta dusun pada saat ini. Jika kita sampai di puncak Gunung Sebadal, maka kita akan melihat dari kejauhan, yaitu Pasar Sukadana, Teluk Batang, Rantau Panjang, Teluk Melano, Pulau Maya, dan lain sebagainya. Kemudian jika ke arah barat daya, kita akan melihat puncak Bukit Mendale. Maka sangat bagus ketika tempat ini dijadikan sebuah tempat kemah dan melihat pemandangan alam yang begitu indah. Konon menurut kisah, setelah orang-orang Melayu dari tanah seberang berdatangan seperti dari Sumatera, Brunei, dan Malaysia, maka orang-orang suku Dayak yang dipimpin oleh Pak Badal banyak yang berpindah meninggalkan desa Gunung Sembilan sebab mereka takut hutannya habis sehingga sulit untuk mencari makanan dengan berburu. Mereka berpindah tidak serempak namun bertahap. Saat pindah mereka membuat sampan yang dibuat dari sebatang kayu pelai dan ada juga yang membuat dari kulit kayu mentagu dan kayu turap. Setelah selesai membuat sampan atau jukong, mereka lalu berangkat meninggalkan Tambak Rawang. Mereka menuju sebelah utara melalui Pantai Sebadal, Pulau Pelintu, lalu menyusuri Pantai Bakau dan masuk Kuala Simpang. Terus menuju ke hulu, lalu masuk di sebuah percabangan. Kemudian mereka mengambil sebelah kiri Sungai Perawas dan terus ke Sungai Simpang, Bales Mandang, dan akhirnya mereka sampailah di tempat yang cocok bagi mereka, yaitu saat ini bernama Simpang 2 atau Balai Bekuak dan sekitarnya. Sekarang daerah tersebut sudah masuk wilayah Kabupaten Ketapang. Disitulah mereka menetap sampai sekarang. Sewaktu orang-orang tua dari desa Gunung Sembilan pergi ke Balai Bekuak dan Simpang 2, masih banyak yang mengatakan bahwa nenek moyang mereka berasal dari Tambak Rawang. Apa yang mereka katakan sangatlah cocok dengan penuturan dari masyarakat Gunung Sembilan. Hingga saat ini, bahkan di antara mereka ada yang mengabadikan dalam sebuah syair lagu yang menceritakan asal-usul Dayak Simpang yang berasal dari Tambak Rawang. Mengenai asal-usul nama Tambak Rawang, ada sebuah kisah. Pada masa dahulu datanglah rombongan dari Malaysia. Dalam rombongan itu terdapat 2 kakak beradik. Maka si kakak menetap di sekitar Sukadana. Pada zaman itu, Sukadana pernah bernama Negeri Bersol atau New Brussels. Kedua adik-beradik ini bekerja menggarap sawah dan saling tolong-menolong.
Mereka pergi pagi pulang sore. Setelah beberapa hari, maka lembah yang akan digarap sebagai sawah itu tampaklah lapang dari Sukadana. Kalau mereka pulang sore, maka mereka menoleh ke belakang. Namun saat menoleh, mereka melihat lembah yang tampak menerawang. Karena tradisi masyarakat Melayu saat itu suka menyingkat kata, maka nama menerawang diganti menjadi rawang. Akhirnya tempat itu dinamai dengan Tambak Rawang hingga saat ini. Dari cerita yang lain dikisahkan juga bahwa ada seseorang yang berburu rusa hingga sampailah ke Pematang, lalu bertemu dengan sebuah kuburan tua yang memakai tambak, yaitu 4 keping papan persegi sudah menerawang atau terlihat genting. Maka jika mereka pergi ke tempat itu, mereka menyebutnya adalah Tambak Merawang. Maka akhirnya disebutlah tempat itu dengan Tambak Rawang. Letak desa Gunung Sembilan memang strategis dari arah tenggara sampai utara. Dari barat laut dikepung oleh pegunungan, sedangkan sepanjang arah selatan sampai ke utara dan barat laut dikelilingi oleh pantai. Tanjung dan pantai berpasir halus serta kuning sepanjang 1 km. Pantai ini bernama Pantai Mutiara dan selalu dikunjungi oleh orang setiap hari. Pantai Mutiara itu begitu indah dan alami. Pasirnya yang kuning dan ditumbuhi pohon-pohon yang rindang, juga dikepung oleh 2 tanjung. Sebelah selatan adalah Tanjung Berbatu dan begitu juga sebelah utara. Sambil melihat aktivitas masyarakat yang menangkap ikan dan mencari kerang serta mencari canggai. Canggai ini sangat disukai banyak orang karena rasanya yang sangat enak dan gurih. Sedangkan di ujung pantai, sebelah selatan dan utara terdapat anak sungai. Sebelah selatan bernama Sungai Penghulu Dagang, yang di sebelah utara bernama Sungai Payan. Sungai Penghulu Dagang berasal dari Gunung Tiang Jurung, sedangkan Sungai Payan berasal dari Gunung Subadal. Di dekat sungai ini dahulu terdapat tempat yang bernama Telaga Tujuh. Pantai yang berbatu 2 tanjung itu adalah tempat favorit bagi orang-orang yang memancing. Demikianlah asal-usul nama Tambak Rawang. Lalu bagaimana pula diganti dengan nama Gunung Sembilan? Untuk mengetahui jawabannya, kita simak terus penelusuran sejarah asal-usul tempat ini. Pada zaman dahulu, kampung ini ketika penduduk semakin ramai berdatangan, maka bermufakatlah seluruh penduduk untuk mengangkat seorang kepala kampung. Saat itu, kalau menjadi kepala kampung, orang harus hebat atau jago. Jadi pada waktu itu dipilihlah orang yang bernama Elias. Orang yang bertubuh besar dan tinggi serta gagah. Jika ia memukul kayu, maka patahlah dahan kayu itu. Di zaman itu rotan banyak sekali karena hutan masih utuh. Binatang juga masih banyak seperti rusa, kijang, orangutan, burung juga masih banyak jenisnya seperti burung ruai dan lain-lain. Sehingga Elias dan warganya menggantungkan hidup dari berburu dan meramu di alam sekitar. Elias menjadi kepala kampung Tambak Rawang selama dari tahun 1870 hingga 1920 Masehi. Setelah Elias meninggal dunia, maka diganti dengan Ahmad Ismail dengan perawakan tubuh sedang dan kumisnya panjang. Ahmad Ismail memimpin kampung dari tahun 1920 hingga 1964 Masehi. Setelah beliau tua tidak lagi menjalankan tugas, maka diadakan pemilihan pertama kali dengan kandidat 3 orang asli putra daerah dari Tambak Rawang. Yang pertama adalah Abdul Rahim Ahmad, yang kedua M. Amin, dan yang ketiga Alwi Syahdan. Jumlah pemilih pada saat itu hanya 66 suara. Setelah diadakan pemilihan, Abdul Rahim Ahmad mendapat 30 suara, sedangkan M. Amin mendapat 5 suara dan Alwi Syahdan mendapat 31 suara. Walhasil Alwi Syahdanlah yang menjadi kepala desa dari tahun 1964 hingga tahun 2002. Pada masa Orde Baru, desa Tambak Rawang pernah disatukan dengan Sukadana dan diberi nama Sutra, yang artinya singkatan dari Sukadana dan Tambak Rawang. Maka saat itu Alwi Syahdan diangkat menjadi kepala dusun, yakni dari tahun 2002 hingga tahun 2004. Setelah itu Alwi Syahdan berhenti karena sudah tua dan tidak lagi menjalankan tugas, maka diganti oleh Rahman dari tahun 2004 hingga tahun 2006. Kemudian pada tahun 2006, Tambak Rawang kembali menjadi desa. Namun terjadi sidang
untuk memberikan nama baru. Pada saat itu, Hasan SH, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, mengganti nama Desa Tambak Rawang menjadi Gunung Sembilan. Namun terjadi silang pendapat dan sidang ditunda. Akhirnya, nama Gunung Sembilan berhasil disepakati. Akan tetapi, nama Tambak Rawang tidak akan hilang begitu saja. Untuk mengabadikannya, maka saat ini menjadi nama sebuah dusun, yaitu Dusun Tambak Rawang, yang terletak di paling selatan desa ini. Adapun nama gunung yang ada di desa Gunung Sembilan ini adalah Gunung Laut, Gunung Tiang Jurung, Gunung Simrun, Gunung Pinang, Gunung Subadal, Gunung Putus, Gunung Laru, Gunung Telok, dan Gunung Bukit Keramat. Itulah nama 9 buah puncak gunung yang ada di desa Gunung Sembilan. Maka dari itulah desa itu diberi nama Gunung Sembilan. Akan tetapi nama asalnya yaitu Tambak Rawang, dan di tengah-tengah desa di Dusun Tambak Rawang itulah terletak semua bangunan penting seperti masjid, kantor kepala desa, gedung perpustakaan, tanah wakaf kuburan, lapangan sepak bola, dan puskesdes. Kemudian pada tanggal 1 Mei tahun 2006 dilaksanakan kembali pemilihan kepala desa Gunung Sembilan yang pertama kali pada masa Orde Reformasi. Adapun nama-nama yang ikut mencalonkan diri pada saat itu ialah yang pertama Muhammad Amin, yang kedua Tengku Muhammad Yani, dan Samsudin. Dalam pemilihan itu Muhammad Amin memperoleh suara terbanyak, maka secara otomatis ia memenangkan jabatan kepala desa Gunung Sembilan dan memimpin dari tahun 2006 hingga tahun 2012. Setelah habis masa jabatannya, ia dipilih kembali yaitu tanggal 16 Juni 2012. Muhammad Amin ikut mencalonkan diri lagi dan terpilih, maka ia memimpin desa Gunung Sembilan selama 2 periode. Menurut catatan Tok Imam Norman, bahwa kedatangan suku Madura ke desa Gunung Sembilan pertama kali adalah sekitar tahun 1947. Kebanyakan mereka dari daerah Telaga Biru, Bangkalan Madura. Mereka datang, ada yang membuka lahan kosong dan ada yang membeli lahan-lahan sebagai ganti rugi. Saat ini anak keturunan mereka mendiami Dusun Air Mala. Mereka banyak menikah dengan penduduk setempat dan sudah menjadi bersaudara. Desa Gunung Sembilan memiliki 2 surau dan 1 masjid dan 3 dusun. Di Dusun Air Mala ada surau bernama Jamiatul Rahmah, sedangkan Dusun Tambak Rawang ada 1 buah masjid yang bernama Nurul Iman, dan Dusun Subadal 1 buah surau bernama Nurul Hikmah. Perekonomian desa Gunung Sembilan pada masa lalu masih terbilang sangat baik dikarenakan hutan masih utuh dan lebat. Di tahun 1950-an, ekonomi bisa dikatakan sedang karena masyarakat memiliki kebun karet, kelapa, dan kopi. Sedangkan tahun 1950 hingga 1964, masyarakat banyak yang hijrah meninggalkan desa Gunung Sembilan sebab lahan dan kebun mulai habis. Tahun 1968 mulai baik karena masyarakat diperbolehkan kembali oleh pihak kehutanan untuk membuat kebun dan berladang di gunung, dan diperpanjang lagi untuk pembukaan lahan pada tahun 1970 hingga tahun 1985. Namun karena lahan juga masih terbatas, banyak masyarakat desa Gunung Sembilan yang tidak memiliki kebun atau lahan, bahkan pekerjaan mereka juga tidak tetap. Tak ubahnya mereka ibarat burung di mana pohon kayu berbuah, disitulah mereka berpindah guna untuk mencari rezeki. Tanah ladang dan kebun sangat sempit, tidak semua masyarakat memilikinya. Desa Gunung Sembilan hanya merupakan tanah pegunungan dan laut. Kebanyakan tanah yang dimiliki hanya untuk pekarangan rumah saja. Di tahun 2010, batang durian di Gunung Sembilan ditebang dijadikan kayu segi. Kebanyakan adalah kebun durian yang sudah tua. Kayunya dijual ke Pulau Jawa. Masyarakat yang masih memiliki kebun durian saat ini sudah banyak yang berkurang. Di tahun 2012 dibangun jalan beraspal sepanjang 900 meter, yaitu masih zaman pemerintahan Bupati Haji Hildi Hamid dan Wakil Bupati Muhammad Said Tihi. Sedangkan adat istiadat yang masih tersisa di desa Gunung Sembilan diantaranya adalah: yang pertama ada adat pinang melamar. Adat ini dilakukan jika laki-laki dan perempuan sudah saling mencintai, maka orang tua laki-laki bermusyawarah dengan keluarga untuk melamar si gadis. Dalam adat melamar itu ialah si laki-laki datang ke rumah dengan membawa benang adat seperti tempat sirih dan diiringi dengan cincin emas, serta seperangkat pakaian sorban dan beberapa helai pakaian. Yang kedua, adat mandi hamil 7 bulan. Apabila sudah menikah, maka hamil pertama berumur 7 bulan. Diadakanlah upacara mandi hamil 7 bulan walaupun nikahnya sudah berpuluh-puluh tahun. Yang penting anaknya adalah anak yang pertama. Adat upacaranya ialah mandi di tanah dengan payung.
dan orang tua di dalam rumah membaca surat ayat suci Al-Quran. Yang ketiga, ada selamatan tahun. Apabila kita selesai panen padi, maka diadakanlah selamatan, yaitu membaca surat Yasin keliling kampung dan berhenti di pantai biasanya, lalu membaca doa selamat dan makan ketupat setelah usai. Yang keempat, seni dan budaya. Apabila ada acara perkawinan, biasanya pada malam hari akan disandingkan pengantin, maka diadakan pertunjukan berupa hadrah. Biasa dilakukan 1 malam atau 2 malam. Dan waktu pengantin menuju rumah pengantin perempuan, maka pengantin laki-laki demikian juga. Dan begitu juga jika acara khataman Al-Quran. Yang kelima, adat kematian. Apabila mayat telah dikuburkan, maka terdapat selamatan, memperingatinya dari mulai 3 hari, 40 hari, 100 hari, dan 1000 hari. Yang kelima, adat di bulan Sya'ban. Bagi masyarakat yang mampu, setiap bulan Sya'ban mereka mengundang untuk diadakan selamatan atau berwahan. Namun bagi orang yang kurang mampu, cukup membaca doa saja dengan memanggil 1 atau 2 orang untuk membaca doa dan mengaminkannya. Yang berikutnya, adat istiadat perkawinan. Bagi yang mampu biasanya menggunakan waktu 3 hari atau 7 hari 7 malam, mengundang resepsi dengan hiburan musik dan adat-adat yang lainnya. Sedangkan yang tidak mampu hanya mengundang 1 dusun saja dan waktunya hanya 1 hari 1 malam saja. Kemudian fauna dan flora di Desa Gunung Sembilan. Di tahun 1800-an, hutan di Desa Gunung Sembilan merupakan hutan belantara. Hewan-hewan sangat banyak, di antaranya ialah rusa, kijang, pelanduk, landak, terenggiling, orangutan, beruang, babi, kadal, tupai kuning, tupai hitam, tupai kelebau, dan jenis-jenis burung di antaranya burung ruai, burung enggang, burung-burung bangau putih, burung elang, burung murai batu, murai besar, murai kecil, burung raja udang, ayam hutan, dan lain-lain. Namun sayangnya, banyak hewan-hewan ini sudah punah mulai tahun 1160 karena kerusakan tangan-tangan manusia di hutan tersebut. Kemudian perubahan alam di Desa Gunung Sembilan. Alam Desa Gunung Sembilan tidak begitu berubah dari zaman ke zaman. Yang berubah hanya air sungai. Kalau dahulu tahun 1952, air sungai seperti Sungai Tiang Jurung dan sungai lainnya, airnya dalam dan memiliki air terjun. Kemudian pada tahun 1970, sungai-sungai tersebut mulai surut dan airnya tidak jernih karena banyak aktivitas perusakan oleh tangan-tangan manusia. Sekarang Gunung Sembilan yang tampak hijau itu tinggal kayu-kayu kecil saja. Penebangan kayu besar itu sampai tahun 2014 masih dikerjakan orang, terutama adalah orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Perubahan alam yang tampak jauh ialah pantai Desa Gunung Sembilan. Jika pada tahun 1159, pantai Desa Gunung Sembilan itu masih kurang lebih 200 meter ke arah laut. Tanah pematang, kebun kelapa, kebun asam seperti asam mangga, dan lainnya ada di sepanjang pantai hingga ke laut. Namun semua itu banyak yang sudah punah karena tanah pematang habis longsor dihantam gelombang laut. Hanya tersisa tanah pematang yang ada saat ini dapat kita saksikan, hanya tinggal sisa-sisanya saja. Demikianlah sejarah Desa Gunung Sembilan yang dikutip dari orang-orang tua dahulu dan dituliskan oleh Tok Imam Norman. Dari beliaulah Tok Imam Norman mendapati kisah-kisahnya, benda-benda bersejarah dan nama-nama orang terpenting, juga membuat kampung desa tersebut diabadikan dalam tulisan Tok Imam Norman. Demikian, terima kasih, sampai jumpa, semoga bermanfaat, dan salam budaya. Amma ba'du, inilah peri daripada hamba Pakir Awali. Di seberang kisah syairnya ini, semoga menjadi penghibur hati.